Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eriska Wahyuni dari STKIP PGRI Sumatera Barat akan menampilkan proposal saya yang berjudul Pemanfaatan Lahan Kosong untuk dijadikan objek wisata di Kabupaten Indragiri Hilir Pemilihan Riau. Baiklah, di sini dosen pembimbing saya itu Ibu Nila Afriansyih, MPD, di mana latar belakangnya itu lahan adalah keseluruhan lingkungan yang menyediakan kesempatan baik manusia menjalani kehidupannya. Lahan adalah tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya, baik perorangan atau lembaga. Berdasarkan pada dua pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa lahan merupakan bagian dari ruang merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia sebagai ruang maupun sumber daya. Karena sebagian besar kehidupan manusia tergantung pada lahan yang dapat dipakai sebagai sumber penghidupan, yaitu dengan mencari nafkah melalui usaha tertentu selain sebagai permukiman. Selanjutnya, penggunaan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas manusia terhadap sebagian fisik permukaan bumi. Faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk, sedangkan luas lahannya tetap. Tambahan penduduk dan perkembangan tuntunan hidup akan menyebabkan kebutuhan ruang sebagai wadah semakin meningkat. Perubahan fungsi lahan ini merupakan suatu transformasi dalam pengalokasian sumber daya lahan dari satu penggunaan atau fungsi kepada pengguna lainnya, dikarenakan adanya faktor internal maupun eksternal. Menurut Bintaro, mengungkapkan bahwa telah terjadi gerakan penduduk yang terbalik, yaitu dari kota ke daerah, pinggiran kota yang sudah termasuk wilayah desa, daerah pinggiran kota sebagai daerah yang memiliki ruang relatif masih luas memiliki daya tarik bagi penduduk dalam memperoleh tempat tinggal. Pengembangan objek wisata tidak selamanya harus berorientasi pada wisatawan mancanegara, tapi justru wisatawan Nusantara perlu mendapatkan perhatian penuh. Beberapa objek wisata telah dikembangkan sesuai dengan arah pengembangan pariwisata di Indonesia. Demikian pula beberapa objek telah dijajaki untuk diarahkan sebagai kawasan pengembangan pariwisata baru. Maka pemerintah sesuai dengan pengembangan pariwisata di Indonesia harus menitik beratkan program atau rencana serta memprioritaskan pada pemanfaatan ruang untuk menunjang berkembangnya objek wisata, baik itu wisata alam, pantai, atau bahari maupun wisata budaya. Sebagai negara yang berada di daerah tropis, Indonesia memiliki banyak potensi wisata berupa keindahan alam sebagai daya tarik wisata. Selanjutnya ada rumusan masalah. Penelitian ini dilakukan atas dasar berbagai rumusan masalah yang disusun sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara memanfaatkan lahan kosong agar dapat dijadikan objek wisata. Dan yang kedua, apakah lahan tersebut bisa dijadikan objek wisata. Tujuan masalahnya yang pertama untuk mengetahui bagaimana cara memanfaatkan lahan tersebut. Dan yang kedua, bagaimana mengetahui apakah lahan tersebut dapat dijadikan objek wisata atau tidak. Manfaat penelitian yang pertama, sebagian bahan masukan khususnya bagi pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan bagi penyusunan program pengembangan kawasan objek wisata di Kabupaten Indragiri Hilir Pemilihan Riau. Yang kedua, sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan kegiatan penelitian serupa. Ruang lingkup penelitian. Mengingat rumusan masalah di atas, maka perlu adanya batasan penelitian agar pembahasan dapat lebih terarah dan efisien, yakni menentukan prospek pengembangan kawasan wisata, kemudian mengungkapkan dan mengkaji tentang kesesuaian lahan kawasan untuk mendukung pengembangan wisata dengan menggunakan analisis superimpose dengan variabel kondisi fisik kawasan meliputi kemiringan lereng, penggunaan lahan jenis tanah, dan atraksi wisata. Kemudian berdasarkan prospek pengembangan kawasan dan analisis kesesuaian lahan, sehingga merumuskan arahan pemanfaatan lahan objek wisata di Kabupaten Indragiri Hilir Pemilihan Riau. Selanjutnya pada bab 2 yaitu pinjaman pustaka, pengertian lahan.
Lahan adalah area atau kawasan yang diperuntukkan untuk penggunaan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam satuan hektar atau kilometer. Sedangkan pola pengguna lahan adalah area model atau bentuk penggunaan lahan diterapkan sebagai perdagangan, tegalan, hutan, penghijauan, atau perkampungan. Dilansir dari Samsir, menurutnya pengertian lahan berarti tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya adalah pemiliknya atau perorangan atau lembaga. Selanjutnya ada konsep lahan. Tanah atau lahan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam kehidupan manusia, karena setiap aktivitas manusia selalu terkait dengan tanah. Tanah merupakan atau sekumpulan tubuh alamiah mempunyai kedalaman lebar yang ciri-cirinya mungkin secara langsung berkaitan dengan vegetasi dan pertanian sekarang. Muhammad Utomo menyatakan bahwa lahan sebagai modal alami yang melandasi kegiatan kehidupan dan penghidupan memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi kegiatan budaya di mana suatu kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, seperti pemukiman baik sebagai kawasan perkotaan maupun perdesaan, perkebunan, hutan, dan produksi lain-lain. Selanjutnya ada fungsi lindung di mana kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamanya untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang ada, yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa yang bisa menunjang pemanfaatan budidaya. Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan atau penyesuaian bentuknya penggunaan disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya ada faktor pembentuk pemanfaatan. Lahan ruang sangat berkaitan dengan tiga sistem, yaitu sistem kegiatan, sistem pengembangan lahan, dan sistem lingkungan alam. Ketiga sistem tersebut adalah yang pertama, sistem kegiatan berkaitan dengan cara manusia dalam kelembagaannya mengatur unsurnya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya dan saling berinteraksi dalam waktu dan ruang. Kedua, sistem pengembangan lahan berfokus pada proses pengubahan ruang dan penyesuaiannya untuk kebutuhan manusia dalam menampung kegiatan yang ada dalam susunan sistem. Yang ketiga, sistem lingkungan berkaitan dengan kondisi biotik dan abiotik yang dibangkitkan oleh proses ilmiah, yang berfokus pada kehidupan tumbuhan dan hewan serta proses-proses dasar yang berkaitan dengan air, udara, dan material. Ketiga sistem tersebut menjadi dasar penyusunan peruntukan lahan dan penjelasan terbentuknya pemanfaatan lahan. Faktor penting yang mendasari pengaturan ketiga sistem tersebut adalah kepentingan umum yang mencakup pertimbangan kesehatan, kenyamanan, efisiensi, dan konservasi energi, kualitas lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya ada strategi pemanfaatan lahan kosong, di mana lahan mempunyai peranan sangat penting baik kehidupan manusia. Manusia sebagai komponen aktif dan pengelola lingkungan akan menentukan pola dan corak penggunaan lahan pada suatu wilayah. Segala macam bentuk intervensi manusia secara siklis dan permanen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material maupun spiritual yang berasal dari lahan. Fungsi ekonomi yang diambil dari lahan dapat dilihat dari lahan yang dipandang sebagai lokasi dan benda ekonomi, yaitu benda yang dapat diperjualbelikan sebagai tempat usaha, benda kekayaan, dan juga jaminan. Ada tiga aspek kepentingan pokok dalam pemanfaatan sumber daya lahan, yaitu yang pertama, lahan diperlukan manusia untuk tempat tinggal, tempat bercocok tanam, beternak, memelihara ikan, dan sebagainya. Yang kedua, lahan mendukung kehidupan berbagai jenis vegetasi dan satwa. Yang ketiga, lahan mengandung bahan tambang yang bermanfaat bagi manusia. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan dalam dua golongan besar, yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan non-pertanian.
Di dalam pemanfaatan lahan desa untuk ekonomi rakyat itu sendiri terdiri dari 4 pola pemanfaatan, di antaranya itu yang pertama untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, yang kedua untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan, yang ketiga untuk dijadikan sebagai lahan peternakan, dan yang keempat untuk dijadikan sebagai lahan perikanan. Baiklah, mungkin ini saja hasil proposal saya. Terima kasih dan sampai jumpa.